sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin bedah buku fikih bermadhab, dan seusai kita membaca bagian muqaddimah, yang inti dari muqaddimah itu adalah motivasi untuk belajar ilmu agama serta beberapa adab penting yang perlu diperhatikan bagi seorang muslim yang hendak mendalami agamanya. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca halaman berikutnya apa, Pak? Halaman berikutnya apa? Daftar isi. Perlu dibaca nggak ini? Nggak usah? Nggak usah, baik. Eh, Salah satu di antara metode dalam membaca buku. Yang pertama adalah baca resensi. Resensi itu ada di belakang, di sampul belakang ya. Itu namanya resensi. Yang kedua, baca muqaddimah. Nah, muqaddimah itu kita akan jadi tahu latar belakang penulis menulis buku itu, atau beberapa pengantar dan petunjuk yang disampaikan oleh penulis ketika menulis buku itu. Selanjutnya yang ketiga adalah membaca daftar isi. Membaca daftar isi tujuannya adalah untuk memahami peta dari buku. Ibaratnya kalau Bapak diminta untuk datang ke rumah seseorang, tempat yang tidak kita kenal, maka kita perlu map, perlu peta. Dengan peta kan bisa ngukur, oh lewat kene toh, lewat kene. Oh, ngerti aku, titik-titik ini ngerti ya. Belok kanan, belok ini. Ini saya pernah ke sini, saya pernah ke sini. Jadi biar nggak asing, biar nggak terlalu asing, sehingga tahu gambaran umum dari buku. Itu manfaat membaca daftar isi. Setelah membaca daftar isi, nanti di antara daftar isi itu akan ada beberapa materi yang kita punya ketertarikan untuk mengetahui. Kita punya ketertarikan untuk membacanya. Maka silahkan langsung menuju materi itu. Sudah? Setelah sampai di sana, kita bisa mengukur kira-kira tingkat tulisan ini penting atau tidak bagi kita. Kalau nggak penting, nah, mungkin buku itu akan menjadi buku yang kurang menarik untuk kita baca. Tapi kalau bagi kita penting, oh ini materi yang saya butuhkan, ini penting. Nah, nanti materi-materi yang lain kurang lebih juga penting. Agar kita tidak lebih fokus pada judul. Saya pernah datang ke toko buku ya. Kemudian ada buku judulnya bagus. Terus saya minta boleh nggak ini dibuka segelnya, plastiknya. Tanpa harus beli dulu. Kemudian penjaganya membolehkan, saya buka. Nah, yang disasar pertama adalah daftar isi. Biar kita tahu isi total dari buku, petanya bagaimana. Dari situ nanti kita bisa mengukur tingkat kepentingan kita terhadap buku itu. Baik. Coba kita lihat secara sekilas ya, daftar isi. Jadi di buku ini ada beberapa bab. Bab yang pertama tentang fikih mengambil dalil. Bagian ini khusus membahas pengenalan terhadap 4 dalil pokok dalam Islam. Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena kita mengakui 4 ini adalah dalil pokok dalam syariat Islam. Maka sebagai seorang muslim harus tahu dalil pokok hidup kamu itu apa. Ya 4 ini. Al-Quran, hadis, terus ijma' dan qiyas. Karena kalau kita tidak paham 4 dalil pokok ini, nanti ketika ada orang menyampaikan dalil, kita tidak punya muqaddimahnya. Ijma' itu apa? Qiyas itu apa? Nggak punya muqaddimahnya. Yang sementara ini kita pahami Al-Quran dan hadis, mungkin insya Allah kita bisa memaklumi. Tapi ketika ada orang yang mengatakan ini ijma',
Kita mungkin masih bingung, ijma itu apa, gitu ya. Maka di bagian pertama kita mengenalkan tentang 4 dalil pokok ini dalam Islam. Selanjutnya bagian yang kedua. Nah, di bagian yang pertama ini dipecah lagi ya. Di situ saya menyebutkan tentang orang liberal dan saya lupa share screen ya. Coba share screen bisa? Sudah muncul. Saya menyebutkan tentang orang liberal dan keautentikan Al-Quran. Ini ya berbicara sedikit tentang sikap orang liberal yang mereka mau menggugat keautentikan Quran dan mereka mengatakan Quran tidak otentik. Kemudian berikutnya adalah mengenal ijma dan qiyas. Nah, setelah kita paham dalil, bab berikutnya adalah kaidah dalam mengikuti ulama. Kaidah dalam mengikuti ulama. Di sini isinya pembahasan bagaimana mendudukan posisi ulama yang sebenarnya. Tidak boleh terlalu ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Ada 9 kaidah. Berikutnya adalah tentang fikih bermadhab. Dalam menghadapi madhab ini sikap yang tepat bagaimana? Ada berapa catatan itu? 12 catatan ya. 12 catatan tentang fikih bermadhab. Selanjutnya fikih ikhtilaf. Kalau terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan? Ini dibahas di fikih ikhtilaf. Ada 10 catatan tentang ikhtilaf. Berikutnya adalah pengantar tentang ijtihad. Untuk memperkenalkan kepada kita, mujtahid yang sebenarnya itu kayak apa sih? Sehingga kita bisa mengetahui ini ulama mujtahid, ini bukan ulama mujtahid. Di sini ada 10 catatan terkait ijtihad, termasuk diantaranya adalah penjelasan tentang ijtihad jama'i, ijtihad berjamaah, yang itu dilakukan oleh beberapa lembaga fikih, baik domestik maupun internasional. Lembaga fikih domestik contohnya apa? MUI. Dalam negeri maupun internasional contohnya MUI, kemudian ada Dewan Fatwa Al-Irsyad. Itu contoh lembaga ijtihad jama'i. Kemudian ada kaidah dalam taklid beragama. Kita kalau mau taklid batasannya bagaimana? Selanjutnya tentang fatwa. Kemudian penjelasan tentang agama dan logika. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah interaksi kita dengan ulama, itu sampai fatwa. Sampai pada bab fikih tentang fatwa. Selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan pengaruh logika terhadap agama. Ada agama dan logika, kemudian ada pembahasan bagaimana menyikapi budaya agar budaya tidak dijadikan sebagai agama. Kemudian sumber penyakit hati ada 2, yaitu syahwat dan syubhat. Lalu bagaimana cara mengobatinya. Dan bagian terakhir dari buku ini adalah nasihat terpisah, yang ini beberapa prinsip yang perlu kita pahami ketika kita beragama. Walhamdulillah. Insya Allah paham ya gambarannya. Gambarannya seperti itu. Jadi saya tertarik dengan perkataan Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah itu pernah membuat permisalan seperti ini ya. Pohon itu adalah dalil. Ada orang pingin makan buah. Buah itu masih ada di pohon. Buah itu masih ada di pohon. Tapi dia nggak bisa memetik buah itu. Hanya orang tertentu yang bisa memetiknya. Hanya orang tertentu yang bisa memetiknya. Sebuah pohon sudah berbuah, dia pingin makan pohon itu, tapi nggak bisa memetiknya. Hanya orang tertentu yang bisa.
Lalu ada orang yang membantunya memetik buah itu. Sudah? Pohon ini adalah dalil. Pohon ini dalil. Buah dari pohon itu adalah hukum yang disimpulkan dari dalil. Sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Kita yang pengen makan pohon itu adalah orang awam yang ingin mendapatkan penjelasan hukum tentang urusan kita. Sedangkan orang yang membantu kita dalam memetik pohon itu adalah ulama mujtahid, yang dia punya keahlian khusus untuk mengetahui bagaimana cara memetik buah dari pohon. Sudah, Pak? Baik. 4 unsur ini kita bahas di buku ini. Ada dalil, ada buah, yaitu hukum, dan kita tidak bisa memahami hukum dari dalil karena mungkin kita punya keterbatasan terhadap pengetahuan bagaimana memahami dalil. Ada orang yang dia bisa menggali dalil sehingga dari situ beliau bisa membuat kesimpulan tentang hukum, dan ada kita sebagai orang yang memanfaatkan hukum. Sinergi inilah yang terjadi dalam kegiatan beragama. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama. Fikih dalam mengambil dalil. Akan dibacakan terlebih dahulu oleh akhuna al-fadil Bapak Mujino. Bismillah. Fikih dalam mengambil dalil. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Islam adalah agama yang memiliki sumber ajaran yang disebut dengan dalil. Untuk menjadi muslim yang baik harus mempelajari sumber ajaran agamanya, serta mempelajari cara memahami sumber ajaran agamanya. Dengan demikian ada 2 kunci untuk memahami agama. Yang pertama yaitu mengetahui dalil. Yang kedua yaitu mengetahui cara memahami dalil. Baik. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, ada keharusan bagi kita untuk mempelajari sumber agama kita. Karena orang-orang Yahudi dicela oleh Allah dalam Al-Quran disebabkan karena mereka tidak mau mempelajari isi Taurat. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang dia diberi tugas melaksanakan Taurat tapi dia sendiri tidak mempelajarinya, ibarat keledai yang membawa barang di punggungnya. Allah mengibaratkan orang yang diberi kitab, diberi tugas syariat, tapi dia enggak mempelajari syariatnya, seperti binatang di atasnya ditaruh apa, Pak? Ditaruh barang-barang. Keledai di atasnya ditaruh, di punggungnya ditaruh barang. Keledai kan nggak pernah tahu di punggungnya ini kotoran, batu, pasir, kayu, atau emas. Dia nggak pernah tahu. Dia nggak pernah tahu di punggungnya ini apa. Ngertinya pokoknya di punggungnya ini ada beban, tapi dia nggak ngerti ini barang yang berharga, barang bernilai, ataukah barang kotoran. Dia nggak ngerti. Perumpamaan orang yang diberi Alkitab, tapi dia tidak mempelajarinya seperti itu. Allah ngasih kita Al-Quran. Dan itu adalah tugas yang harus kita laksanakan. Kalau sama sekali tidak kita pelajari, tidak tahu isinya, dan kita tidak peduli dengan bagaimana cara memahaminya, ya seperti jaran dikasih tunggangan, tapi dia nggak tahu di atasnya ini apa. Dan itu perumpamaan yang sangat buruk yang disebutkan dalam Al-Quran. Tentu kita tidak ingin disebut sebagaimana layaknya keledai, dan kita tidak ingin menjadi orang yang dia tidak tahu beban yang dipikul, sehingga tidak tahu nilai dari sebuah tugas yang seharusnya kita laksanakan. Allah juga katakan di surat Al-Baqarah,
Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Wa inhum illa yadhunnun. Di antara Bani Israel itu ada ummiyun, orang-orang yang dia nggak pernah baca. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani. Dia tidak pernah tahu isi kitab kecuali hanya angan-angan. Yang dimaksud di sini adalah ada sebagian orang yang punya kebiasaan pokoknya ono dalile. Dalile ndi, Pak? Ya mbok, pokoknya ono dalile. Deloken dhewe ning Quran. Ada sebagian orang yang punya karakter kayak gitu ya. Sehingga dia ketika melakukan sesuatu, dia nggak tahu landasannya. Ketika ditanya, kamu melakukan seperti ini dasarnya apa? Ya pokoknya ono dalile. Dalilnya ndi? Ya pokoknya ono. Nah itu dulu ada orang Yahudi yang kayak gitu. Pokoknya ada di Taurat tuh, ada. Di mana, Pak? Nggak tahu. Pokoknya ada. Disuruh membuktikan dia nggak bisa, tapi ngakunya ada. Dan orang Muslim banyak yang seperti itu. Orang Muslim ada yang ketika dia disuruh membuktikan dalil dia nggak bisa, tapi ketika ditanya ada nggak dalilnya, dia bilang ada. Adanya di mana? Di Al-Quran. Coba carikan. Ya pokoknya ada. Baik. Berarti tidak bisa mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, kata kunci memahami agama ada dua ya. Memahami dalil, mengetahui dalil, dan mengetahui bagaimana cara memahami dalil. Jangan sampai salah dalam memahami dalil. Ngerti dalil tapi salah memahami dalil, maka nanti penerapannya salah. Ibaratnya begini. Dalil itu seperti bahan makanan. Cara memahami dalil itu adalah cara mengolah bahan makanan. Udah? Kalau salah dalam mengolah bahan makanan nanti nggak jadi. Misalnya orang dikasih bahan makanan, apa Pak misalnya kelopo, ya. Dia dikasih kelopo. Kelapa itu kalau mau diambil santannya diapakan, Pak? Diparut, diperes. Kemudian proses itu adalah memahami dalil. Ada orang dikasih kelapa. Sekarang coba kamu cari santannya. Sama dia digodok. Setelah digodok dibiarkan aja. Nanti netes sendiri loh ini santannya. Ya enggak seperti ini caranya. Berarti dia keliru dalam memahami dalil. Sehingga bakpia dirajang-rajang ya. Terus kurma dipanggang. Nah, ini salah semua jadinya. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pembagian dalil. Pembagian dalil, sebelum kita masuk ke catatan tentang dalil, kita akan sebutkan pengantar tentang pembagian dalil. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari tingkat kesepakatan berlakunya dalil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil yang disepakati berlakunya muttafaq alaiha seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, dalil yang diperselisihkan berlakunya mukhalaf fiha seperti Qul as-sahabah atau pendapat sahabat, syara'u man qablana syariat umat sebelum kita, muslahah, mursalah, dan ikhtisan. Baik. Kita tidak mempelajari detail ini Pak ya. Cuman saya hanya menyebutkan sebagai pengantar agar kita tahu inilah contoh bagian-bagian yang dipelajari dalam bidang ilmu usul fikih. Jadi dilihat dari tingkat kesepakatan berlakunya ada dua. Ada dalil yang disepakati berlaku. Dalil yang disepakati berlaku. Ada 4 ya. Coba disebutkan. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ulama sepakat ini dalil yang berlaku. Yang kedua ada dalil yang diperselisihkan, apakah boleh diberlakukan ataukah tidak. Di sini ada ucapan sahabat. Kemudian ada syariat sebelum kita. Dulu ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Yusuf. Dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi Musa, misal.
apakah kita harus melakukannya? Itu namanya apa? Syar'uman qablana, syariat orang sebelum kita. Lalu ada maslahah mursalah. Napa niku Pak maslahah mursalah? Tidak kita bahas ya. Kita mengenal istilah saja. Ada dalil istihsan. Ini juga tidak kita bahas. Ada dalil istishab. Di sini tidak saya cantumkan. Nah, ini semuanya kalau mau dipelajari lebih detail nanti bisa mempelajari usul fikih. Belajar usul fikih. Baik. Selanjutnya. Kedua, dilihat dari tingkat kepastiannya, dalil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil yang absolut atau qat'iyah, yaitu dalil yang pasti dari sisi keabsahan dan validitas atau qat'i at-subut. Dan yang pasti dari sisi makna, qat'i ad-dilalah. Dalil semacam ini disebut juga dengan nas. Dalil seperti ini wajib untuk diyakini sehingga harus dipelajari dan diamalkan. Misalnya, ada ayat Al-Quran yang hanya memiliki satu makna tertentu, tidak mungkin ada makna lain. Dengan demikian teks dan makna dari dalil ini bersifat qat'i. Ada hadis yang jelas, sahih, dan maknanya jelas. Dengan demikian teks dan makna dari dalil ini bersifat qat'i. Masya Allah, baik. Kemudian dilihat dari tingkat kepastian maknanya. Ada dua ya. Ada qat'i dan ada dhonni. Yang qat'i dulu. Qat'i itu artinya absolut. Absolut niku napa Pak? Pasti. Mutlak. Sehingga tidak mengandung kemungkinan yang lain. Tidak mengandung kemungkinan yang lain. Itu namanya apa? Pasti, qat'i. Nah, dalil yang tidak mengandung kemungkinan yang lain itu disebut dengan nas. Maka kalau mendengar istilah ini ada nasnya, maksudnya apa? Ada dalil yang pasti. Misalnya ayat Al-Quran yang hanya memiliki satu makna. Contohnya apa Pak? Allah berfirman, khamr itu haram, riba itu haram, misalnya ya. Yang pertama, kira-kira ayat Al-Quran ini dhaif enggak? Dhaif enggak? Tidak mungkin dhaif, Al-Quran pasti sahih. Yang kedua, kalau teksnya mengatakan khamr haram, berarti masih enggak dikasih kemungkinan yang lain? Ada enggak kemungkinan yang lain? Udah tegas-tegas mengatakan haram, berarti enggak mungkin ada makna yang lain selain haram. Nah, dalil seperti ini disebut dengan apa? Nas. Disebut dengan nas. Misalnya zina haram. Apakah ada kemungkinan yang lain makna itu? Tidak ada. Maka seperti ini disebut dengan nas. Termasuk bagian dari nas adalah hadis yang jelas sahih dan maknanya juga jelas. Misalnya riwayat Bukhari Muslim, maknanya jelas. Nah, itu tidak mungkin dikasih makna yang lain. Itu disebut dengan nas. Sudah Pak ya? Minimal kita kenal istilah nas. Coba diulang. Nas adalah nas adalah dalil yang jelas sahih dan apa? Tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Baik. Ini ada perkataan Imam Syafi'i, coba kita baca terjemahannya. Silakan. Untuk keterangan tegas dari Al-Quran atau hadis yang disepakati keabsahannya atau kesahihannya, tidak ada uzur di sana. Tidak boleh ada keraguan terhadap salah satunya. Siapa saja yang tidak mau menerima, dia diminta untuk bertobat. Ar-Risalah halaman 460. Baik. Ini salah satu bukunya Imam Syafi'i, judulnya Ar-Risalah. Buku ini adalah buku usul fikih ya. Jadi sesuatu yang sudah tegas maknanya tidak mengandung kemungkinan yang lain, hadis yang pasti sahih, maka tidak boleh orang itu masih ragu. Kalau masih ragu,
maka dia diminta untuk tobat. Kalau tobat, dia harus kembali seperti semula. Kalau nggak tobat, nanti dia mendapatkan hukuman. Baik, selanjutnya. Dalil dilihat dari tingkat kepastiannya. Dalil yang bersifat dugaan atau zaniyah, yaitu dalil yang tingkat keabsahannya dan kevalidannya tidak mencapai derajat pasti atau zaniyah at-subut, atau yang maknanya memiliki beberapa kemungkinan. Tetapi ada makna yang dominan, zahir ad-dilalah. Ulama ahlu sunnah sepakat bahwa dalil semacam ini wajib untuk diamalkan dalam hukum syariat atau ma'alim usul fikih. Nah, tingkatan yang kedua ada yang disebut dengan dalil dhanniyah. Nah, dhanniyah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tingkat kesahihannya masih ada beberapa kemungkinan. Ini mungkin sahih, mungkin tidak sahih. Tapi kita yakin dominan sahih. Kita menilai insya Allah dominan ini valid, benar adanya. Atau yang kedua adalah memiliki beberapa kemungkinan makna. Nah, dari banyak kemungkinan makna itu ada kemungkinan yang dominan benar. Nah, dalil seperti ini disebut dengan dalil dhanniyah. Baik. Bingung mboten Pak niki, Pak? Ada yang mungkin bingung ya, tapi tidak apa-apa ya. Itulah pengantar belajar. Bingung-bingung dhisik, insyaallah nanti lambat laun jadi bisa. Minimal begini, kita mengenal ya. Minimal kita apa? Mengenal. Karena kalau sudah mengenal, insyaallah ketika ada orang yang bicara seperti ini, kita tidak merasa asing. Panganan apa to iku? Tapi kalau kita belum pernah mengenal, mungkin kita akan merasa asing. Sudah? Nah, ini dalam kurung ma'alim usul fikih ini referensinya ya. Referensi tentang pernyataan ulama Ahlussunnah bahwa dalil semacam ini wajib untuk diamalkan dalam hukum syariat. Baik, sampai di sini ada bagian yang bingung? Insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah. Nanti intinya yang penting kita mengenal dulu. Masalah apakah paham ataukah tidak boleh belakangan. Yang penting apa? Mengenal dulu. Saya menemukan satu kasus ini ya. Jadi biar ini tidak terjadi di sekitar kita. Ada orang yang ceramah. Saat dia ceramah, dia menyampaikan, sebagai seorang muslim, kita harus mensyukuri kemerdekaan. Karena Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Nyambung gak Pak? Hah? Nyambung gak? Mensyukuri hari kemerdekaan dengan inna a'tainakal kautsar nyambung gak? Hah? Gak nyambung ya. Itu cerita teman saya hadir dalam masjid, khotibnya seperti ini. Arep ngguyu wedi dosa. Ini contoh kasus orang ini paham dalil. Sehingga ketika ditanya, Pak, yang Bapak baca itu apa? Itu surat Al-Kautsar, ada di Quran. Baik, berarti dia paham dah dalil. Tapi dia nggak paham bagaimana cara menggunakan dalil. Sehingga dalil ini, ayat ini dipakai untuk pendalilan terkait kemerdekaan. Yuk gak nyambung. Ini enggak nyambung. Contoh yang lain ya. Ada orang bagi waris. Keluarganya rapat dan memutuskan pembagiannya seperti ini. Si A enggak terima. Lalu dia datang. Ketika datang, dia membawa Al-Quran. Disinilah penjelasannya. Ada apa itu? Ini juz amma. Juz amma tidak ada penjelasan tentang masalah pembagian waris. Dia paham ini Quran yang benar, tapi dia nggak paham bagaimana cara menggunakannya. Paham ini ya? Baik.
sehingga dia ngerti dalil tapi nggak ngerti bagaimana cara menggunakan dalil, dan itu cukup banyak. Maka kalau kita sudah paham tentang pengantar seperti ini, jika kita mendalami, kalau ada orang yang bicara masalah agama dan dia ngawur dalam menggunakan dalil, nanti kelihatan sekali ngawurnya, sehingga membuat kita jadi terkesan ada lelucon di sana. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pembagian dalil dilihat dari asal usulnya. Yang ketiga, dilihat dari asal usulnya, dalil terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dalil yang berasal dari wahyu atau nakliyah, disebut juga dengan dalil syam'iyah yang didengar, Sam'iyah. syam'iyah Ya. atau yang didengar, yaitu dalil yang berasal dari wahyu seperti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian dalil dari logika yang benar atau akliyah, kesimpulan dalil yang bersumber dari cara berlogika yang benar, seperti mengakui keberadaan Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, kebenaran Nabi yang diutus ya, kevalidan Al-Quran, keberadaan akhirat, adanya balasan atau perbuatan, dan lain-lain. Baik, bisa dipahami nih ya Pak. Baik, secara logika Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, amanah, terpercaya. Kita menerima itu ya. Kenapa? Itu realitas sejarah, dibuktikan oleh orang-orang yang hidup bersama beliau, sehingga nggak mungkin beliau berdusta, apalagi atas nama Tuhan, itu nggak mungkin. Berdusta dengan sesama manusia aja nggak pernah, apalagi berdusta atas nama Tuhan. Orang musyrikin sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, orang musyrikin sudah mengakui Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang jujur, amanah, sampai mereka ngasih gelar apa? Al-Amin. Begitu beliau dapat wahyu, dianggap pendusta. Aneh jadinya. Begitu beliau dapat wahyu, dianggap pendusta. Saat beliau diminta untuk memberikan bukti, beliau tunjukkan bukti-buktinya. Bulan dibelah, kemudian beberapa bukti yang lain ditunjukkan oleh Nabi SAW. Namun ternyata Rasulullah SAW, tolong dibantu. Namun ternyata Rasulullah SAW didustakan oleh orang-orang musyrikin. Sekarang kita beralih ke aturan mengambil dalil. Aturan mengambil dalil. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait aturan dalam mengambil dalil. Yang pertama, sumber ajaran agama Islam adalah wahyu Allah. Wahyu Allah meliputi Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbakum wala Mir rabbikum. betul ya. Iya, kan. Jadi Mir harokat kalau rabbikum di wala bawah. tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam matadzakarun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah mengikuti pemimpin selainnya. Surat Al-A'raf ayat 3. Baik. Jadi harokat kalau di bawah tasydid, dibaca kasroh ya. Dan itu yang lebih formal. Bukan di bawah hurufnya, tapi di bawah tasydid. Rabbikum, dia di bawah tasydid. Selanjutnya, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menaatinya dan menaati utusannya. Wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Quran Surat Al-Imran 132. Imam Malik meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Taroktu fikum amroini lantadillu mantamassa sa'tum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyha. Nabihi.
Aku tinggalkan dua hal untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Baik. Jadi di sini kita diajarkan prinsip sumber ajaran agama Islam adalah wahyu Allah. Maka Al-Qur'an itu wahyu Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wahyu Allah. Kesimpulannya itu ya. Al-Qur'an itu wahyu, hadis juga wahyu. Karena ada sebagian orang yang tidak mengakui hadis sebagai wahyu. Hadis itu perkataan Nabi. Terus wahyu bukan? Bukan. Masya Allah. Hadis itu wahyu. Selanjutnya. Di samping itu ada dua sumber ajaran agama yang disepakati ulama selain Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ijma' dan qiyas. Ma'alim Usul Fiqih halaman 68. Rincian mengenai ijma' dan qiyas akan ada diuraikan dalam pembahasan tersendiri, insya Allah. Dengan menggabungkan semuanya, sumber ajaran Islam yang disepakati ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis Nabi SAW, ijma' atau kesepakatan mujtahid pasca wafatnya Nabi SAW, dan yang keempat adalah qiyas, analogi dengan prinsip menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Masya Allah. Baik, ini 4 dalil yang disepakati, yang tadi sudah berkali-kali kita sampaikan. Dan insya Allah untuk dalil nomor 3 dan 4, ijma' dan qiyas saya sendirikan di bab khusus, karena perlu muqaddimah yang lebih serius untuk bisa memahaminya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, sumber ajaran Islam saling terkait. Dari keempat dalil yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, muaranya adalah Al-Quran dan hadis. Kendati demikian, satu sama lain dari keempat dalil ini saling mendukung kebenarannya. Al-Quran memerintahkan agar mengamalkan hadis Nabi SAW. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'al Allah." Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Quran surat An-Nisa 80. Baik, ini prinsip ya. Mengamalkan hadis sama dengan mentaati Allah. Apa dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Mentaati hadis sama dengan mentaati Allah. Selanjutnya. Kemudian Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ijma' adalah dalil yang sah. Para ulama sepakat ijma' bahwa qiyas adalah dalil yang sah. Baik. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk mengamalkan sunnah. Al-Quran dan sunnah menegaskan bahwasanya ijma' itu dalil yang sah. Dan ulama ijma', ulama sepakat bahwa qiyas itu dalil yang sah. Sehingga satu sama lain saling apa? Mendukung. Satu sama lain saling mendukung. Paham di sini? Baik, coba kita baca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan yang artinya, demikian pula ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran, sunnah maupun ijma' memiliki kandungan makna yang sama karena semua hal yang ada di dalam Al-Quran sejalan dengan Rasulullah. Secara umum umat juga sepakat terhadap keabsahannya. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan yang artinya, demikian pula segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Al-Quran untuk diikuti. Kaum mukminin sepakat akan hal ini. Demikian pula semua hal yang disepakati oleh kaum muslimin itu adalah hal yang benar sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Baik. Insya Allah gampang dipahami Pak ya. Intinya tadi ya, Al-Quran menyuruh kita mengamalkan hadis. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwasanya ijma' itu dalil, dan ulama sepakat bahwa qiyas bagian dari dalil, sehingga saling berkesinambungan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Mungkin dalam tahap awal ketika belajar seperti ini, belajar itu kalau bingung membosankan.
Meskipun ada sebagian orang ketika bingung menjadi tantangan. Semakin pingin lebih serius biar nggak bingung. Ya. Dan dulu ketika awal-awal belajar usul fikih ya, RDB kula nih ya, radong blas. Ini gurunya ngomong apa, saya terima apa, blas gak ngerti. Pertama kali ketika saya belajar. Waktu itu Al-Ustadz Aris Munandar menyampaikan tentang syarah Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya mong lunggo radong. Ditanya enggak bisa, enggak tahu. Duduk saja. Cuman walhamdulillah ilmu yang barangkali kita pelajari hari ini dan kita tidak paham sama sekali, mungkin sekian tahun lagi Allah bukakan bagi kita dan kita bisa mempelajarinya, kita bisa memahaminya. Dulu waktu belajar fikih muamalah, ya nggak paham. Gurunya bicara apa, kita dengarnya apa, pahamnya apa, belas sama sekali nggak ngerti. Sekian tahun lagi Allah bukakan sehingga kita bisa menjadi paham. Karena yang namanya belajar butuh untuk sabar. Butuh untuk sabar. Walhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berada di jam 6. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa yang ikut bergabung melalui ANB Channel atau di Niaga TV, jika ingin menyampaikan sesuatu dipersilahkan. Juga bapak-bapak yang ada di sini, jika ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Di WA ada? Baik, kayaknya tidak ada. Oh iya, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk pembagian bagi hasil pada akad mudharabah, apakah menggunakan skema revenue sharing atau net profit sharing, Ustadz? Jazakallah khair. Bagi hasil dalam akad mudharabah apakah pakai revenue sharing atau net profit sharing? Ini sudah lintas mata kuliah ini ya. Kita beralih ke fikih muamalah. Sebenarnya masalah teknis bagi hasil itu dikembalikan kepada kesepakatan pelaku akad. Dikembalikan kepada kesepakatan pelaku akad. Yang penting kaidah yang diberikan Nabi SAW adalah satu, tidak boleh ada salah satu pihak yang berada di posisi aman sementara pihak yang lain beresiko. Ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh nilainya tertentu yang sifatnya flat sehingga tidak mengikuti fluktuasi dan perkembangan unit usaha. Karena kalau nilainya flat, ya itu berarti sudah jelas hanya mendapatkan nilai tertentu, datar nilai tertentu. Usahanya naik turun, dia tetap datar. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, juga tidak boleh mendapatkan uang tertentu. Misalnya begini, ada petani dikasih modal. Jenengan arep nandur nopo? Lombok, tak modali 5 juta. Nandur Lombok. Dan saya minta pokoknya nanti 5 juta balik nek pas panen plus 2 juta. Sehingga saya minta 7 juta, monggo. Saya minta 7 juta. 5 juta sebagai modal, 2 juta sebagai keuntungan. Sehingga dia minta nilai tertentu. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kemudian berikutnya yang ke-4 ya. Tidak boleh menentukan posisi. Misalnya ada orang dikasih modal nandur Lombok dan kacang. Jadi diversifikasi. Lombok sama kacang bisa campur enggak, Pak?
Bisa ya? Anggap misalnya bisa. Butuh modal berapa? 5 juta. Kita ngasih modal 5 juta. Terus kita tetapkan begini. Hasil lombok punya saya, kacang punya kamu. Nggak boleh kayak gini ya. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan apakah yang lebih menguntungkan itu lomboknya atau kacangnya. Lombok panen, kacangnya gagal misalnya. Nah, sing kerja ora entuk apa-apa. Atau sebaliknya, lomboknya gagal, kena wereng, kacangnya panen. Nah, sing modal ora entuk apa-apa. Nah, seperti itu tidak boleh. Harusnya gimana? Hasil semuanya baik dari lombok maupun dari kacang dikumpulno bareng, dibagi sesuai kesepakatan. Baik. Nah, masalah apakah bentuknya revenue ataukah net profit, apakah bentuknya itu semua bentuk pendapatan ataukah pendapatan setelah dikurangi pengeluaran, ini kembali kepada kesepakatan. Dan insya Allah tidak masalah mau net profit maupun revenue sharing. Wallahu alam. Baik, silahkan. Disampaikan, Pak. Beliau nggak dengar suara saya. Monggo yang Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. mohon sebutkan nama dan di mana Ibu? Saya uminya ALD dari Cimahi. Lanjut. Sekarang, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya tentang ini, Ustaz, dari ada warisan untuk anak saya dari BPJS Tenaga Kerja. Ayahnya kan meninggal tahun lalu. Nah, di dalam BPJS Tenaga Kerja ini mendapat jaminan kematian dan jaminan hari tua yang dicairkan sekaligus. Kemudian ada lagi manfaat tambahan berupa beasiswa karena anaknya masih sekolah. Dan satu lagi jaminan pensiun, yang jaminan pensiun ini ditujukan untuk anaknya juga karena sudah tidak punya istri, almarhum. Nah, untuk jaminan kematian dan jaminan hari tua sudah dibagi waris. Jadi ahli warisnya itu orang tua almarhum dan anaknya saja karena anaknya hanya satu laki-laki. Nah, itu sudah dibagikan untuk jaminan kematian dan jaminan hari tua. Nah, untuk beasiswa dan jaminan pensiun yang memang dari JSTK-nya dikhususkan untuk anak saja, apakah ini harus dibagikan juga? Itu Ustaz pertanyaannya. Baik. Baik, ada 4 tadi yang disebutkan ya dari BPJS. Ada 4 yang diberikan. Yang pertama jaminan kematian, yang kedua hari tua, yang ketiga sekolah, beasiswa sekolah, yang keempat pensiunan. Dari 4 ini 2 sudah dibagikan, yaitu jaminan kematian. Mungkin yang lebih tepat apa ini? Santunan kematian. Yang kedua adalah jaminan hari tua. Ini sudah dibagikan kepada para ahli waris. Tinggal berikutnya beasiswa dan pensiunan. Saya bahas pembahasan ini di buku Pengantar Ilmu Waris. Dan di situ ada keterangan dari Dr. Hisamuddin Affanah. Dr. Hisamuddin Affanah tentang rincian harta yang didapatkan karena kematian. Harta yang didapatkan karena kematian itu ada banyak ragam. Tapi tidak semuanya warisan. Tidak semuanya jadi warisan. Yang pertama, santunan kematian, termasuk kotak infak takziah. Ini bukan warisan, Pak. Harta ini bukan warisan. Kenapa? Karena harta ini baru ada setelah orangnya meninggal. Padahal definisi warisan adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum meninggal. Nah, yang namanya kotak infak ini ada setelah atau sebelum? Setelah. Nek wonge durung mati kan durung ono duit itu. Bisa nggak direncanakan? Ya?
Mbok dikumpulno sik duite nggih. Taruh di depan rumahnya. Nanti insya Allah kan sebentar lagi menyusul orangnya. Nggak bisa direncanakan seperti itu. Maka harta ini sudah belum ada sebelum orangnya meninggal. Karena itu harta seperti ini tidak masuk dalam kategori warisan sehingga tidak dibagi waris. Kalau tidak dibagi waris terus nggopo niku Mas? Ya terserah keluarga. Mau dipakai acara makan-makan, mau dibagi rata, mau dikasihkan masjid, mau apa terserah. Karena ini bukan warisan. Yang kedua, ada harta pensiunan yang itu hasil dari akumulasi iuran bulanan. Misalnya dia dipotong gajinya tiap bulan dipotong gaji sekian-sekian terus, lalu totalnya diberikan saat meninggal. Nah ini masuk warisan. Sebab sebenarnya harta itu sudah menjadi milik mayit sebelum meninggal. Yang ketiga, ada harta pensiunan murni pemberian dari perusahaan, bukan dari potongan gaji. Sudah? Begitu orangnya meninggal, dana itu turun. Apakah ini masuk warisan? Jawabannya ini tidak masuk warisan. Tapi diberikan sesuai tujuan orang yang ngasih. Sehingga kalau yang ngasih itu perusahaan atau BPJS, di situ tertera tujuannya siapa? Tertera istri misalnya, atau anak pertama dari istri pertama misalnya ya. Tertera seperti itu. Maka yang berhak mendapatkan adalah siapa yang dituju. Contohnya kalau di tempat kita pensiunan terusan, ASN meninggal, ASN pensiun ya, dapat apa? Dapat pensiunan sampai meninggal dunia. Masih dikasih nggak Pak? Masih. Nyambung kemana? Istri. Apakah ini warisan? Jawabannya bukan. Itu adalah pemberian dari negara untuk istri si mayit. Baik. Sehingga anak-anaknya nanti gak berhak dapat. Ibu tiap bulan dapat tapi aku ora tahu dikai. Loh, yang dikasih itu ibu atau satu keluarga? Ya ibu tok. Ya maka kalian gak boleh minta. Kalau minta boleh deng ya, tapi kalau nuntut nggak bisa. Kemudian beasiswa sekolah. Nah, berarti ini kan ada sasaran tujuannya. Tujuannya siapa? Anaknya yang sekolah. Berarti nanti istri nggak boleh dapat. Tapi saya mau sekolah, wis tuwa sekolah ge apa to Bu, wis gedang leren ya. Anaknya yang sekolah ini yang dapat beasiswa tadi. Sehingga yang seperti ini untuk beasiswa sekolah dan pensiunan terusan ini diberikan sesuai dengan orang yang dituju oleh lembaga yang ngasih. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi sebutkan wabarakatuh. nama dan di mana, Bu? Iya, ini dari Santa Allah dari Bekasi. Iya. Afan Ustaz, ini masalah ambil pendapat. Misalkan kayak wudhu. Kayak wudhu itu, batalnya wudhu kalau mengikutin Imam Syafi'i kan maksudnya sama suami batal ya wudhu ya. Tapi itu misalnya ngambil kayak ini ngambilnya mazhab Hambali. Terus kalau kayak misalkan kayak kita akhirnya wanita sholat di rumah, misalkan kayak kita kan perempuan sholat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Nah kalau kayak kita sholat subuh itu ngambil lebih afdal di rumah, kita ngambil lebih afdalnya gitu ya, sholat subuhnya di rumah gitu. Tapi kan katanya nggak dapat pahala haji dan umroh. Tapi menurut Ustadz sama-sama sunnah ada yang katanya
dapat, yang penting kita nggak kemana-mana, tetap di tempat sholat dan nggak ngerjain segala sesuatu yang pekerjaan dunia gitu. Misalkan kita ngambil pendapat yang Ustadz ini, tapi sama-sama sunnah, apa boleh begitu Ustadz? Udah cukup gitu aja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau bicara tentang madhab di Indonesia, dominan yang mana? Di Indonesia kalau secara pengakuan ya, dominan Syafi'iyah. Sehingga ketika ditanya, Anda madhabnya apa? Syafi'iyah. Tapi secara praktek tergantung ormas. Karena itu jika disebut mutlak Indonesia Syafi'iyah, ya realitanya tidak menunjukkan demikian. Ada yang pakai Malikiyah, ada yang pakai Hanafi, ada yang pakai Hambali. Kita ini campur-campur, intinya masyarakat mengikuti madhabnya gurunya. Apa yang dibilang gurunya, itu yang dia ikuti, tanpa mengetahui latar belakang dari pendapat gurunya. Namun apapun itu, tugas kita adalah belajar, karena inti dari bermadhab adalah mengenal dan belajar. Kemudian terkait masalah wanita yang sholat subuh, wanita secara umum lebih afdal sholat di rumah. Jadi bagaimana kalau kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh ketika waktu subuh, sementara kita pengennya sholat di rumah? Memang ada perbedaan pendapat ulama terkait orang yang sholat di rumah, lalu selesai sholat dia tetap duduk di tempat sholatnya, berzikir, tidak melakukan aktivitas dunia apapun, sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Apakah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh ataukah tidak? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak dapat, dan ada yang mengatakan tetap dapat. Dan wallahu alam, pendapat yang secara pribadi saya ikuti adalah yang mengatakan tidak dapat. Karena di situ dalam hadis tersebut dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tsumma yadhkurullah, lalu dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Sehingga kalau dia sholat di rumah, apalagi sendirian, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala haji dan umroh. Namun kalau misalnya Anda mau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan dapat, ya monggo, dikembalikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan Ustadz Melalui lewat WA. Assalamualaikum Ustadz, ini saya mau tanya. warahmatullahi. Saya biasanya menyampaikan dalil tapi saya tidak menyebutkan periwayatnya karena saya lupa bagaimana ini, apakah bisa? Terima kasih. Saya biasanya menyebutkan dalil tapi tidak menyebutkan riwayatnya. Nabi SAW bersabda seperti ini sabdanya. Riwayat siapa? Lupa. Boleh atau tidak? Selama Anda yakin sahih, silahkan. Misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan muttafaq alaih ya, riwayat Bukhari Muslim. Tapi Anda lupa, riwayat siapa ya? Jangan-jangan nanti tidak saya keliru. Udahlah pokoknya innamal a'malu binniyat gitu aja. Namun kita yakin itu sahih, silahkan. Atau Anda menyampaikan dalil min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini riwayat siapa ya? Tapi ini sahih nih, saya yakin ini sahih. Silahkan Anda sampaikan. Maka kalaupun tidak bisa menyebutkan ini dari siapa, riwayat siapa, insya Allah tidak mengurangi nilai keabsahan dalil. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.